Selamat malam, perkenalkan saya Zafar Alfarizki Prasananaka Darusman dengan NPM 24046404945 dari kelas Jarakom 01. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan mata kuliah jaringan komputer praktikum modul 7. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan redundansi? Redundansi adalah proses yang menyediakan beberapa jalur untuk lalu lintas agar data tetap mengalir walaupun terjadi kegagalan. Fungsi utama dari redundansi adalah untuk mencegah gangguan operasional dengan menyediakan jalur dan komponen cadangan yang dapat memastikan kelangsungan layanan dan data meskipun terjadi kegagalan. Sehingga semakin banyak redundansi, maka semakin tinggi reliabilitasnya atau keandalannya. Lalu selain itu, redundansi juga dapat mengurangi resiko single point of failure yang berarti jika ada bagian jaringan yang gagal, seluruh jaringan tidak akan terganggu. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jelaskan jenis-jenis port roles dalam STP. Spanning tree protocol atau STP adalah protokol yang berjalan pada switch yang membantu untuk mencegah loop dalam topologi jaringan akibat adanya redundansi. STP bekerja dengan cara semua switch akan saling bertukar BPDU atau Bridge Protocol Data Units untuk memilih satu switch sebagai root bridge-nya. Lalu setiap switch lain root akan memilih satu port yang menjadi jalur terbaik ke root-nya. Lalu setelah itu, pada setiap segmen akan dipilih satu port sebagai port yang meneruskan traffic dan port-port lain yang membuat loop akan diblok. Lalu terdapat 4 jenis port roles, yaitu root port yang berfungsi untuk menyediakan jalur terpendek dari switch ke root bridge, lalu designated port yang berfungsi untuk meneruskan traffic ke root dan mengirim BPDU terbaik di segmen itu, lalu non-designated port atau block port yang berisi port yang bukan root port dan designated port dan akan diblok untuk menghindari loop. Dan yang terakhir adalah disabled port yang tidak akan berpartisipasi di STP dan tidak meneruskan frame. Lalu pertanyaan ketiga adalah, sebutkan dan jelaskan STP rules. STP rules yang saya dapatkan itu dari dua referensi. Yang pertama itu STP basic rule, yaitu setiap port dari root bridge perlu berada dalam mode forwarding. Lalu yang kedua, root port harus diatur ke mode forwarding. Lalu port dari switch yang ditunjuk harus diatur ke mode forwarding. Dan terakhir, port yang tersisa dari semua switch harus diatur ke mode pemblokiran. Lalu saya juga mendapatkan 3 rules untuk root port election, yaitu yang pertama biaya jalur terendah untuk mencapai root bridge, lalu ID bridge pengirim terendah, dan ID port pengirim terendah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan fungsi dari BPDU Guard. BPDU Guard adalah sebuah fitur keamanan topologi STP terhadap ancaman terkait BPDU dan dirancang untuk melindungi jaringan switching. BPDU Guard itu berfungsi untuk mencegah perangkat yang tidak diperuntukkan sebagai switch ikut mengirim BPDU. Karena BPDU digunakan oleh switch dalam STP untuk memilih root bridge, menghitung cost, dan menentukan jalur aktif. Jika sebuah perangkat asing mulai mengirim BPDU, maka topologi STP bisa berubah secara acak. BPDU Guard ini berfungsi untuk membatasi hal ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu Ether Channel dan skenario-nya. Ether Channel adalah sebuah top teknologi di mana dapat menggabungkan physical interface untuk membuat single logical link. Ether Channel berfungsi untuk meningkatkan bandwidth dan menyediakan jalur cadangan antar perangkat jaringan. Ether Channel sangat penting untuk digunakan ketika redundansi link tinggi, karena menggunakan Ether Channel memungkinkan beberapa link fisik aktif sekaligus, dan jika satu gagal, link lainnya masih jalan secara transparan. Selain itu, Ether Channel juga baik digunakan ketika server atau uplink ke server memerlukan throughput yang besar, karena menggabungkan beberapa NIC via Ether Channel dapat meningkatkan kapasitas uplink ke server. Tetapi Ether Channel juga tidak disarankan ketika link fisik memiliki kecepatan duplex atau VLAN yang berbeda, karena bila port fisik yang akan digabung memiliki setting yang berbeda, maka Ether Channel bisa tidak terbentuk atau tidak berfungsi secara optimal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu PAGP dan LACP dan mode-mode dan caranya. PAGP atau Port Aggregation Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan agregasi beberapa port fisik ke dalam satu link logis antara switch Cisco. Terdapat dua mode utama pada PAGP, yaitu auto yang bersifat pasif yang akan membuat port menunggu agar sisi lain memulai negosiasinya, dan desirable atau aktif yang dimana port secara aktif akan mengirim sinyal agar terbentuk Ether Channel.
Jika kedua berada pada mode auto, maka tidak akan ada yang memulai negosiasi sehingga tidak akan terbentuk Ether channel-nya. Lalu LACP atau Link Aggregation Control Protocol adalah sebuah standar IEEE yang memungkinkan untuk menggabungkan banyak koneksi jaringan atau link fisik di perangkat jaringan untuk membentuk single logical link dan mengaktifkan load balancing di interface. Dalam LACP terdapat mode aktif di mana port akan menginisiasi negosiasi dengan mengirim LACPDU ke sisi lain sama seperti desirable, dan mode pasif yang dimana port hanya merespon negosiasi yang diinisiasi oleh sisi lain sama seperti mode auto. Dan sama seperti PAGP, jika kedua sisi berada di mode pasif, maka Ether channel tidak akan terbentuk karena tidak ada yang menginisiasi dulu. Cara kerja dari kedua protokol ini adalah port-port fisik yang akan digabungkan harus memiliki karakteristik yang sama seperti kecepatan, duplex, atau VLAN. Lalu, jika ingin menggunakan PAGP atau LACP, port-port akan saling bertukar informasi melalui paket negosiasi untuk memastikan bahwa sisi lain mendukung protokol yang sama dan kondisi port kompatibel. Setelah disetujui, maka link fisik akan digabung menjadi satu logical channel. Dan jika salah satu link fisik gagal, maka protokol akan mengeluarkannya dari grup agregasi sehingga link lain dalam grup tetap aktif. Lalu pertanyaan terakhir adalah untuk mencari skenario konfigurasi Ether channel dengan menggunakan Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Jadi pada soal ini saya menjawab dengan membuat topologi terlebih dahulu, yaitu switch 1 dan switch 2. Nah, pada switch 1 saya akan memasukkan komen seperti berikut, yaitu ENA untuk itu, lalu config, dan in range FA01 sampai 2 itu untuk masuk ke interface-nya, lalu speed 100 untuk memasukkan kecepatannya yaitu 100 megabits, lalu duplex full untuk men-set menjadi full duplex, dan switch port mode terang untuk men-set menjadi terang. Lalu saya akan memasukkan switch 1 ini ke channel group 1 dengan mode active agar switch 1 ini bisa menginisiasi negosiasinya. Lalu saya end. Lalu pada switch kedua, sama seperti sebelumnya, pada switch 1 saya akan memasukkan konfigurasinya sama kayak tadi, kayak kecepatannya, lalu duplexnya full, dan mode terang untuk switch port. Lalu untuk yang ini saya akan memasukkan switch 2 menjadi mode pasif agar dia bisa menerima dari switch 1. Lalu di sini bisa dilihat kalau agregasinya sudah bekerja. Dan ini verifikasinya di switch 1 state-nya itu aktif modenya. Mungkin sekian dari saya penjelasan tugas pendahuluan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.